Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah. Bapak mungkin bisa maju ke depan, kayaknya masih ada saudara-saudara kita yang melakukan sholat. Jadi kita berikan tempat untuk beliau-beliau sholat. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali malam ini untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan adab orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Pada pembahasan kali ini kita membicarakan terkait dengan adab orang yang menuntut ilmu, dan alhamdulillah kita sudah membahas setidaknya 3 tugas ataupun adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Yang pertama adalah niat yang baik, kemudian harus membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela supaya ilmunya mudah sampai. Yang kedua harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada ilmu, karena tanpa ada keyakinan semacam itu maka ilmu akan sulit untuk didapatkan. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas adalah tidak boleh bersikap sombong ketika menuntut ilmu, dan juga tidak boleh adanya mu'amarah, berbuat makar atau berbuat kekacauan terhadap orang yang mengajarkan ilmu. Perbedaan pendapat dibolehkan, tetapi harus tetap menjunjung tinggi adab dalam menuntut ilmu. Baik, sekarang kita akan membahas terkait dengan adab yang keempat yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang kitab yaitu Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Semoga Allah memberi manfaat dengan ilmu beliau kepada kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-wadhifatur rabi'ah, adapun tugas yang keempat atau adab yang keempat yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu, ayyahtarizal khaidu fil ilmi, supaya orang yang mencari ilmu itu menjaga diri fi mabda'il amri, pada awal urusannya, anil isra'i ila ikhtilafin nas, untuk mendengar kepada perbedaan pendapat yang ada di kalangan orang-orang. Dalam bahasa yang sederhana, orang yang baru nuntut ilmu jangan langsung nuntut ilmu bab perbedaan pendapat ulama. Nah, Ustadz, saya mau belajar fikih, tapi sekali belajar saya mau belajar fikih mazhab 4 sekaligus. Nah, itu kacau. Insya Allah alim tidak, yang ada rusak. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, cari dulu fikih mazhab Syafi'i. Selesaikan dulu fikih mazhab Syafi'inya. Nanti pada tingkatan lanjutan baru kita boleh belajar perbandingan mazhab. Nah, jadi nanti di negara lain ada yang mazhabnya Maliki, seperti di Maroko, mereka mazhabnya belajarnya ya fikih mazhab Maliki. Kalau di kita di sini kan ada Safinatun Najah, ada Matan Ghayah wa Taqrib dalam mazhab Syafi'inya. Itu kitab yang pertama-tama kita pelajari di awal-awal. Nah, itu kitab mazhab Syafi'i. Kalau nanti kita pindah ke mazhab Hambali, misalkan ada saudara-saudara kita di Arab Saudi yang mazhab Hambali, itu kitab yang pertama dipelajari itu kitab kecil-kecilnya itu Dalilut Talib, karangan Imam Mar'a bin Yusuf. Beliau menulis kitab singkatan ya untuk fikih mazhab Hambali. Nanti kalau kita mazhab Maliki seperti saudara-saudara kita yang ada di Maroko, kita belajar kitab Mukhtasar Khalil karangan Imam Khalil. Nah, itu. Jadi ada kitab-kitabnya, Pak. Nah,
Tapi saya nggak mau begitu, Ustaz. Saya mau belajar fikih 4 mazhab sekaligus. Nah ini insya Allah rusak. Nah, tidak boleh. Begitu juga kalau belajar ilmu akidah. Dari awal sudah pengen tahu apa perbedaan Asy'ari, Maturidi, dan ahli hadis. Nah itu rusak itu. Nah, belajar dulu ahli Asy'ari dulu sampai selesai. Nanti baru bisa berkembang bagaimana perbedaannya dengan Maturidi, kemudian di mana perbedaannya dengan ahlul hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Safarini Al-Hambali di dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah, mazhab akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini 3. Saya ulangi, mazhab akidah bagi umat Rasulullah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3. Pertama, Al-Asy'ariyah, imamnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, Al-Maturidiyah, Al-Maturidi. Ini mazhab akidah yang dianut oleh orang-orang Turki Utsmani dulu, masa Turki, kerajaan Turki. Nah, mereka Maturidi, Pak. Nah, kalau di Indonesia mulai dari kerajaan Aceh, Demak di Pulau Jawa sampai kerajaan Banjar di Kalimantan, itu hampir semuanya Asy'ari. Nah, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya Abu Musa Al-Maturidi. Kemudian yang ketiga Ahlul Hadis. Ulama ahli hadis. Siapa imamnya? Imam Ahmad bin Hanbal. 3. Apa yang menyebabkan metodologi mereka berbeda? Cara menjelaskan dalil. Pada akhirnya sampai juga kepada keputusan yang sama. Nah, jangan langsung pelajari 3-3-nya. Pecah nanti kepala, ilmunya nggak dapat. Nah, jadi kalau Bapak misalkan belajar ilmu fikih Syafi'i, pindah ke majelis yang lain, jangan pindah ke Hambali. Tetap ke Syafi'i dulu. Jangan cari majelis ta'lim yang Hambali, yang Hanafi, yang Maliki, jangan. Karena kita baru belajar Syafi'i, selesaikan dulu Syafi'inya sampai tuntas. Kalau langsung belajar semuanya, ini nggak dapat, ini nggak dapat. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz kan sering mengatakan di dalam majelis ini kalau Maliki begini, Syafi'i begini. Kenapa Ustadz katakan seperti itu? Bukankah seharusnya tidak boleh banyak-banyak? Harusnya cuma satu saja. Saya sering mengatakan, ketika saya menjelaskan perbedaan pendapat, bukan maksud saya untuk diamalkan seluruhnya. Saya tetap menekankan kepada mazhab yang mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Syafi'i. Tetapi kenapa saya kadang-kadang menyebut, menambahkan sedikit, supaya karena ketika kita nanti ketemu dengan hal-hal seperti itu tidak kaget, sehingga menyebabkan kita sering menyalahkan orang lain dengan serampangan. Datang orang dari luar negeri, atau kita nonton YouTube, atau kita baca di internet, apalagi ini zaman teknologi, tiba-tiba ini kok beda dengan Syafi'i. Imam Syafi'i katanya harus cuci kepala bisa sebagiannya saja. Tapi saya dengar di YouTube ada ustadz yang mengatakan wajib seluruh kepala. Nah, itu alasan saya kenapa saya tambahkan. Kalau dalam Syafi'i sebagian, kalau dalam Maliki wajib seluruhnya. Itu perbedaan pendapat di kalangan. Tapi bagi yang Syafi'i silakan amalkan yang sebagian itu. Karena yang seluruhnya menjadi hukum sunnah di dalam Syafi'i. Jadi penekanannya tetap seperti itu yang saya ajarkan. Nah, ini penting karena dari dulu kita diajarkan tidak boleh langsung belajar tentang perbedaan pendapat para ulama karena kita belum mampu. Nah, belajar satu-satu dulu. Begitu juga kalau kita belajar kitab hadis, kitab tafsir juga sama. Berlaku hukum yang sama. Jadi ambil satu jalur, setelah kuat boleh ditambah dengan pendapat yang berbeda. Nah, apa yang menyebabkan kemudian itu nanti perlu ditambah supaya kita tahu bahwa cara memahami dalil itu bisa berbeda-beda. Cara memahaminya bisa berbeda-beda. Itu yang menyebabkan salah satunya sebab kenapa adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Begitu juga dengan ilmu akidah. Ini akidah sekarang sudah berhubungan dengan berbagai macam bangsa. Dulu cuma orang Arab saja. Sekarang ada orang Persia, ada orang dari Romawi yang masuk Islam. Mulai mereka bertanya yang tidak-tidak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bahasa Arab. Mereka tidak punya rasa bahasa Arabnya, nggak mereka miliki karena mereka tidak berbicara bahasa Arab. Mulai mereka pertanyakan.
tentang Allah, tentang sifat Allah, mulai itu dipertanyakan. Maka muncullah para ulama yang mencoba menjelaskannya dengan pakai dalil akal. Tapi dalil akalnya tidak terlepas dari dalil Al-Quran dan hadis. Begitu. Kenapa menggunakan dalil akal? Karena kalau cuma pakai dalil Al-Quran, mereka nggak paham. Mereka tidak mengerti. Maka dijelaskan dengan dalil akal. Apalagi orang-orang ini dulu punya keyakinan, punya agama sebelumnya. Sehingga ini yang dilakukan oleh kaum muslimin, para ulama kaum muslimin, sehingga kemudian ilmu ini bisa tersampaikan kepada seluruh bangsa. Intinya jangan belajar perbedaan pendapat ulama terlalu banyak atau khusus, jangan. Jadi khususkan dulu kepada satu pandangan atau pendapat tertentu atau satu kitab tertentu. Jadi kalau fikihnya mazhab Syafi'i, lanjutkan mazhab Syafi'inya, seperti di kita di sini ada Safinatun Najah. Kalau yang akidah lagi belajar Asy'ari, selesaikan dulu Asy'arinya, jangan dulu belajar yang lain-lain. Nah, nanti kalau sudah selesai baru nanti bisa dikombinasi dan pelajari yang lain-lainnya. Baik. Sawa'un kana ma khadha fihi min ulumid dunya aw min ulumil akhirah. Sama saja apakah ini berhubungan dengan ilmu dunia atau ilmu akhirat. Sama saja. Jadi kalau belajar fisika, lantas kemudian langsung lihat bagaimana perbedaannya Isaac Newton misalkan dengan Albert Einstein, jadi susah. Jadi belajar satu-satu dulu. Nah, sudah selesai tentang rumus Isaac Newtonnya, baru nanti belajar tentang teorinya Albert Einstein. Nggak bisa dipelajari sekaligus. Karena kalau dipelajari sekaligus nanti nggak ketemu. Ini kenapa beda? Kenapa harus begini? Nah, terlalu banyak pertanyaan. Jadi satu-satu dulu dipelajari. Fa inna dzalika yudahhishu aqlahu wa yuhayyiru dhihnahu wa yaftarru ra'yahu wa yu'ayyisuhu 'anil idraki wal ittila'. Kalau itu dilakukan, itu akan membuat otaknya menjadi capek, lelah sekali. Belajar fikih satu saja udah luar biasa. Saya ngajar fikih mazhab Syafi'i kepada santri, baru selesai bab taharah, baru selesai, belum masuk bab salatnya, kitab salatnya belum masuk, baru selesai taharahnya. Saya ujiankan, saya tulis soalnya cuma 3 bang, gak banyak, tapi mereka harus menjawabnya sampai 3,5 jam. Itu baru kitab taharah saja. Bayangkan kalau belajar lagi kitab salatnya, kitab zakatnya, kitab puasanya, lalu kita kalikan dengan 4 mazhab, pecah pak kepalanya pak, berat sekali ini kepala kita. Belum lagi mikir susu anak, sebentar lagi mau akhir bulan, tambah riuh nih kepala kita nih kalau kita belajarnya model begitu, ya. Jadi pikiran kita tidak sanggup menjangkau seperti itu. Wa yu'ayyisuhu 'anil idraki wal ittila'. Inilah yang menyebabkan dia putus asa untuk mendapatkan ilmu. Jadi banyak orang belajar ilmu tapi nggak dapat ilmu. Bisa jadi bukan karena dia nggak dapat ilmu itu karena buruk hatinya, bukan, tapi metodologi yang digunakan salah. Makanya dulu kalau kita belajar ilmu itu ada sebuah ungkapan, at-tariqatu ahammu minal maddah. Metodologis itu lebih penting daripada konten. Cara belajar ilmu itu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Karena ini kitab segini tebalnya, ini pak ada 4 jilidnya. Kitab Ihya Ulumuddin itu 4 jilidnya. Ini bapak kalau kita sepakat mau tamatin 4 jilid, insya Allah mungkin 15 tahun. Kalau belajarnya seminggu sekali. Ini sekarang kita baru halaman 73. Sudah berapa tahun pak? Sudah 2 tahun ya, lebih kurang hampir 2 tahun ya. Ini baru halaman 71. Ini kalau kita sepakat tamatin kitab ini 4 jilid ini, insya Allah pak 15 tahun pak. Saya duduk di sini 15 tahun insya Allah. Kalau Allah beri umur saya panjang dan bapak-bapak juga masih sungguh belajar, dan masjid ini juga Allah takdirkan masih ada. Loh, ini bagaimana cara menguasai semua kitab ini 4 jilid begini nih? Susahnya, riuhnya luar biasa, capeknya minta ampun. Hadis sahihnya ada, hadis hasannya ada, hadis dhaifnya juga ada. Semua harus dihafal, semua harus dipahami, semua harus ini. Kemudian harus ngerti ilmu hadisnya juga. Ini hadis dhaifnya boleh dipakai atau tidak walaupun dia dhaif. Jangan-jangan ini masuk bab fadail amal, hadis yang tidak terlalu dhaif dalam arti kata tidak sampai pada hukum mungkar dan palsu, itu masih boleh dipakai dalam hukum fadail amal. Yang nggak boleh dipakai dalam hukum halal haram, itu harus tahu semua teorinya.
Belum lagi ngebahas buku ini sampai tuntas, Pak. Riuh, bayangkan dikali 4. Ada mazhab Malikinya, ada mazhab Syafi'inya, ada mazhab Hanafinya, ada mazhab Hanafi. Yang satu saja sudah capai. Nah, jadi kalau Bapak pindah ke majelis yang lain, belajar kitab yang lain, di majelis yang lain cari yang senada. Jadi kalau di sini belajarnya Syafi'i, pindah ke majelis yang lain juga Syafi'i. Nah, tuntaskan dulu biar tidak. Tapi ingat satu hal, ini yang penting saya ingatkan. Jangan gara-gara kita belajar Syafi'i lantas ada orang yang berbeda dengan kita semuanya salah. Itu yang saya ingatkan. Sekali lagi saya ingatkan. Jangan gara-gara kita belajar Syafi'i lantas ada orang di luar sana yang berbeda pandangannya dengan kita semuanya salah. Bisa dipahami? Kita bersentuhan kulit dengan kulit suami istri batal wudunya. Syafi'i batal wudunya. Tapi kata Imam Malik tidak batal kalau tidak ada syahwat. Kata Imam Malik nggak batal kalau nggak ada syahwat. Kapan batalnya? Kalau bersentuhan dengan istri ada syahwatnya. Habis istri ambil wudu, kita gangguin tuh istrinya. Begitu kita sentuh, istri kita bersyahwat ke kita, itu batal wudunya. Kata Imam Malik, kalau istri kita disentuh tidak bersyahwat, tidak batal wudunya. Kata Imam Syafi'i, mau ada syahwat nggak ada syahwat batal. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik nggak batal. Oh, Imam Hanafi nggak batal. Mau ada syahwat nggak ada syahwat nggak batal. Coba bayangkan tuh 3 mazhab beda tiga-tiganya, Pak. Jadi jangan gara-gara kita belajar Syafi'i di sini, lantas belajar melihat orang lain, lalu kita mengatakan oh ini memang orang yang salah. Belum tentu. Hanya karena berbeda dengan kita belum tentu orang tersebut salah. Nah, jadi harus ada tuh keterbukaan hati kita, itu harus terbuka tuh. Jangan cepat sekali menyalahkan orang lain padahal kita yang masih kekurangan ilmu. Bisa dipahami, Pak? Bisa kita sepakat begini ya? Tidak sering menyalahkan orang lain. Alhamdulillah. Baik. Bal yanbaghi an yattaqina awwalan at-tariq al-hamidata al-wahidata al-mardiyata 'inda ustadhihi. Dia sewajarnya atau seharusnya untuk menguasai terlebih dahulu satu pola, satu metode yang dia pelajari dan dia ambil yang direstui oleh gurunya. Kenapa direstui oleh guru? Karena gurulah yang mengajarkan ilmu. Kata guru, kita di sini belajarnya Syafi'i, ya belajar Syafi'i dulu. Jangan tiba-tiba pindah di sini Syafi'i, ntar pindah ke majelis ta'lim di masjid lain, pindah ke Hanafi. Lalu ada ustadz yang datang dari Maroko ngajarin Maliki, masuk juga kita Maliki. Insya Allah pulang-pulang kacau balau itu orang. Itu pulang kacau. Bukan saya melarang ya, tapi metodenya yang salah. Hadir ke majelisnya mah baik, tapi begitu ilmu itu mau kita kuasai jadi kacau balau. Karena metodologisnya salah. Kita boleh menguasai yang satu, mustahil menguasai seluruhnya. Nah, kami dulu di pondok juga belajar satu mazhab, Pak. Nah, begitu saya ke Al-Azhar baru kita diajarkan 8 mazhab. Bukan 4, Pak, 8. 8 mazhab. Nah, baru belajar 8 mazhab. 4 yang sudah mu'tabar. Yang 4 lagi yang mana? Adh-Dhahiriyah. Yang dibangun oleh Imam Abu Daud Adh-Dhahiri. Dulu beliau bermazhab Syafi'i, kemudian bangun mazhabnya sendiri. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sayang sudah tidak ada pengikutnya. Terakhir berkembang itu pada periode Andalusia. Ketika lagi hebat-hebatnya Andalusia tuh di Islam di Andalusia, berkembang tuh di Andalusia mazhab Adh-Dhahiri. Dikembangkan oleh seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, itu beberapa tahu tuh. Jadi bukan cuma 4 mazhabnya. Mazhab Ahlussunnah itu lebih dari 4. Cuma yang 4 ini yang mu'tabar. Disebut mu'tabar itu sudah diterima oleh semua umat Islam di timur, di barat, di selatan, di utara, seluruhnya. Yang 4 ini. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau Adh-Dhahiri masih ada yang tidak menerima di beberapa bagian. Jadi belum seluruh pendapatnya disebut mu'tabar. Bisa dipahami, Pak? Nah, nanti ada lagi yang di luar Ahlussunnah, ada Ja'fariyah. Ja'fariyah ini sekarang sering dipakai oleh Syiah. Ini sanadnya ke Ja'far bin Shadiq.
tapi yang sekarang ini sudah banyak dirubah-rubah oleh kaum Syiah. Fikihnya itu Ja'fariyah. Kemudian ada lagi mazhab Zaidiyah. Zaidiyah ini Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah, Syiah yang tidak dikafirkan. Di antara ulamanya yang kitabnya dipakai di Indonesia dan diterima itu Imam Asy-Syaukani. Pernah dengar Pak Imam Asy-Syaukani itu sekarang banyak terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu. Itu Syiah Zaidiyah Pak, bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dia tidak dikafirkan. Dia paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Diterima kitab-kitabnya oleh ulama Ahlus Sunnah. Kemudian satu lagi kitab yang paling terkenal di Indonesia itu kitab Subulus Salam. Pernah dengar Pak ya? Subulus Salam, sampai banyak kota di Indonesia itu namanya Subulus Salam. Subulus Salam nama kotanya, nama kitabnya. Subulus Salam itu kitab yang mensyarah, yang menjelaskan kitab Bulughul Maram. Pernah dengar Pak kitab Bulughul Maram? Karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak ditemukan, saya kira banyak tuh di rumah-rumah yang punya kitab-kitab itu. Nah, Subulus Salam ini pengarangnya itu juga ulama Zaidiyah, Imam As-San'ani namanya. Dan diterima oleh kalangan Ahlus Sunnah. Nah, itu kami pelajari, tidak dikafirkan. Jadi yang dikafirkan itu Syiah Rafidhah. Rafidhah namanya saja Rafidhah. Ini orang yang mengkafirkan sahabat Nabi, mengkafirkan istri Nabi, seperti Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam itu. Yang di Indonesia itu yang ada itu sekarang itu ya Syiah 12 itu, Syiah Imamiyah itu yang ngafirin sahabat, ngafirin istri Rasulullah, seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah itu dikafirkan sama mereka, itu istri Nabi. Istri Nabi dikafirkan. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Al-Quran itu disebut tidak sempurna. Ini Al-Quran yang kita baca ini Pak belum sempurna itu. Karena Al-Quran yang paling sempurna itu belum dikeluarkan oleh imam yang ke-12 yang sekarang masih sembunyi, yang disebut oleh mereka nanti keluar di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Nah, itu keluar sama Al-Qurannya. Ada bagian yang belum sempurna dari Al-Quran sekarang nanti dikeluarkan. Nah, kata mereka karena belum ada Al-Quran yang sempurna, baca dulu yang belum sempurna sekarang, nggak apa-apa kata mereka. Bukan kata saya, kata mereka Pak. Ini kan kacau Pak. Sedangkan dalam pendapat Ahlus Sunnah tidak meyakini Al-Quran itu sudah sempurna, hukumnya murtad. Satu huruf di dalam Al-Quran itu tidak kita yakini, hukumnya murtad. Bukan satu kata Pak, satu huruf. Alif lam mim kita ubah jadi lam mim, alifnya kita buang. Kita anggap alif itu tidak ada di dalam ayat itu, murtad. Kecuali ada dalil. Di mana ada dalil, nanti ada pola bacaan Al-Quran yang berbeda-beda. Ada yang baca misalkan faja'alahum ka'asfim ma'kul, ada yang baca fa'aja'alahum ka'asfim ma'kul, ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi. Nah, itu ada dalilnya. Selama ada dalil itu dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi yang paling penting belajar dulu satu metodologi, satu pola. Jangan pindah-pindah dulu. Tsumma ba'da dzalika, baru kemudian setelah itu yasghi ilal madzahibi wasyubah, baru dia boleh belajar perbandingan mazhab dan berbagai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Saya sudah khatam nih mazhab Syafi'i, saya mau pindah sekarang belajar ke 4 mazhab, silahkan. Saya sudah khatam Asy'ariyahnya, saya mau belajar sekarang Maturidiyahnya, Alul Hadisnya, silahkan. Tapi jangan baru pertama sekali langsung mau jadi profesor. Yang harusnya masuk SD ngomong ke anak kecil Pak, masih kelas 1 SD, ayah saya gak mau sekolah lagi, kenapa? Saya mau doktor langsung. Kira-kira kita sebagai ayah mau ngapain? Apa besok kita bawa aku di kampus, kita ketemuin profesor di kampus, nih anak saya mau masuk S3? Oh bisa begitu? Enggak kan? Ilmu umum saja tidak bisa. Maka ilmu agama juga sama, tidak bisa. Jadi nanti kalau sudah selesai belajarnya, sudah khatam satu kitab tentang mazhab tertentu, baik dalam bab akidah, dalam bab bab fikih dan lain sebagainya, baru kemudian kita belajar perbandingan. Sama juga dengan orang belajar qiraat. Kan ada qiraat 7, Pak, ada qiraat 10, ada qiraat 14. Jangan langsung belajar qiraat 10. Al-Fatihah yang qiraat hafal saja nggak jelas bacaannya.
Orang masih baca ghairil maghdubi alaihim, masih ghairil. Itu aja ghairnya belum jelas itu. Gimana bacanya masih ghairil? Enggak ada G dalam bahasa Arab itu, tidak ada huruf G. Ghairil kita bacanya. Lalu kita mau baca qiraat 10, itu yang satu saja belum beres tuh. Beresan dulu yang satu-satu. Kita di Indonesia bacaan itu pakai qiraat hafaz yang diriwayatkan dari Imam Asim. Nah, ambil itu, belajar itu dulu. Begitu nanti sudah khatam qiraat hafaznya, sudah lancar bacaannya, sudah bagus makharijul hurufnya, ilmu tajwidnya juga sudah luar biasa. Ustaz, saya mau belajar qiraah Warash. Silakan. Saya mau belajar qiraah Qalun, silakan. Saya mau belajar qiraah Ibnu Katsir, silakan. Saya mau belajar qiraah Hamzah, silakan. Tapi kalau satu saja belum beres, pengen belajar semuanya, ini yang nanti hafaznya nggak jadi, yang warasnya juga rusak. Lalu jadi imam sholat, makmum kebingungan. Ini kok beda ya rasa qul huwallahu ahad malam ini, kata makmum. Kenapa? Karena yang warasnya nggak dapat, hafaznya nggak sempurna. Sempurnakan dulu satu-satu. Nah, Bapak nih, di sini kan kita ada tahsin. Metodologi yang dipakai ya hafaz. Nah, selesaikan itu dulu semuanya, sudah mantap, sudah luar biasa. Nanti kalau siapa tahu sesekali kita ketemu dengan ustadz-ustadz yang punya sanad ke Rasulullah, nanti bisa kita undang ke sini. Tapi jamaahnya harus mantap dulu bacaannya. Nah, jangan gairilnya jadi goiril masih. Nah, kita yang ngasih sanadnya ini juga deg-degan. Kalau alhamdulillahnya masih baca alhamdulillah, kan kita yang ngasih sanadnya kan deg-degan nih. Nah, jadi selesaikan dulu nih, sudah mantap, nanti kita undang tuh guru-guru. Siapa tahu mungkin ada ustadz-ustadz nanti yang tiba-tiba ada di sekitaran kita, beliau lagi ada pengajian di sekitar sini, kita undang, kita bawa ke sini untuk memberikan sanad Al-Fatihah misalkan, atau sanad qiraah hafaz misalkan. Tapi ya harus mantap dulu bacaannya. Nah, begitu kira-kira. Wallahu a'lamu bissawab. Wa illam yakun ustaduhu mustaqillan bi ikhtiyari ra'yin wahidin wa innama 'adatuhu naqlul madzahib. Walaupun ustadznya tidak berdiri sendiri mengambil satu pendapat. Kami dulu belajar di Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, itu mazhabnya Syafi'i. Tapi di beberapa pandangan beliau malah mengambil pendapatnya mazhab yang lain, enggak pakai mazhab Syafi'i. Kata beliau, setelah saya mengkaji dalilnya, dalil yang ada di luar mazhab Syafi'i lebih kuat daripada dalil yang ada dalam mazhab Syafi'i, kata beliau. Nah, tapi Bapak jangan begitu, karena Bapak kan nggak bisa mengkaji dalilnya. Nah, itu kan tugas para ulama, bukan tugas kita yang menuntut ilmu, tugas mereka itu. Beliau akhirnya menguatkan pendapat yang di luar mazhab Syafi'i, dan itu diajarkan kepada kami. Diajarkan, Pak. Contoh ya. Satu hal yang saya pernah belajar dari beliau itu, kalau kita turun sujud, itu yang turun apa dulu, Pak? Kalau kita sujud kan? Turun kan? Kira-kira yang turun apa dulu? Lutut ya. Kita turunnya apa? Lutut. Ada hadisnya? Ada. Sahih Ustaz, hadisnya sahih. Dan itu menjadi pendapat yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i begitu, turunnya lutut. Syekh Ali Jum'ah itu pada tahun kedua saya itu mengajarkan begini. Dalil yang mengatakan tangan turun duluan itu lebih kuat setelah saya kaji, kata beliau. Padahal beliau mazhabnya Syafi'i. Sehingga beliau mengamalkan dan mengatakan kepada kami, kalau turun sujud itu tangan duluan, bukan lutut duluan. Itu Syekh Ali Jum'ah itu. Tapi saya nggak minta bapak-bapak nanti habis salat Isya nanti ngubah ya. Jangan diubah, Pak ya. Tetap aja lutut duluan ya. Karena ini bukan tugas bapak-bapak nih.
Ya, nanti kapan-kapan lah kita cerita lebih lanjut. Saya juga nggak mau bikin bapak nih jadi deg-degan. Nih sholatnya nanti isyanya turunnya apa dulu ya? Tangan apa lutut nih kita sepakat ya? Nggak, tetap lutut aja. Yang kayak tadi waktu maghrib itu lutut kan? Nah, tetap isya ntar lutut juga. Jangan dirubah. Nah, maksud saya katakan itu adalah kata Imam, kata Syekh Ali Jum'ah, bukan kata saya. Kata beliau, karena saya perlu mengkaji dalil-dalil itu. Mana yang lebih kuat? Ini kata guru saya. Kata beliau yang paling kuat hadis yang turun tangan duluan. Itu kata beliau. Hadisnya juga sahih, Pak. Itu kata Syekh Ali Jum'ah. Bukunya masih ada di saya di rumah. Buku yang diajarkan kepada kami, yang ditulis oleh beliau sendiri. Nah, maksud saya begini. Kalau kita punya guru yang seperti itu, gak apa-apa, boleh mengikuti. Dalam bab talfiq disebutkan begini. Mazhab orang awam itu adalah mazhab imam yang ada di tempat itu. Saya ulangi, mazhabnya orang awam itu mazhab imam yang ada di tempat tersebut. Di sini siapa ulamanya? Syafi'i, ya pakailah Syafi'i. Bisa dipahami ya? Dulu Pak, ulama mujtahid, nggak kayak kita sekarang. Dulu mujtahid, dia bisa berijtihad sendiri tentang hukum. Karena bisa berijtihad sendiri, dulu bisa saja Syafi'i, tapi nggak sama amalannya dengan Imam Syafi'i. Mana contoh? Saya kasih contoh nih ya. Imam Al-Baydawi itu ulama mujtahid dalam bidang tafsir. Penulis kitab tafsir namanya Asrarut Tanzil, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, nama kitabnya. Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, nama kitab, atau biasa disebut dengan tafsir Al-Baydawi. Imam Al-Baydawi ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi kata Imam Al-Baydawi, nama Allah dari sisi bahasa itu punya akar kata dari bahasa Arab. Kata Imam Asy-Syafi'i tidak punya kata dasar dari akar kata bahasa Arab. Beda kan? Kenapa? Karena sama-sama mujtahid. Kalau mujtahid beda, fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajran. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Tapi ini jangan dipakai sama kita, karena kita bukan mujtahid. Kalau kita pakai salah, dosanya bukan cuma dapat pahala 1, Pak. Dosa 10 dapat, Pak. Kalau kita yang melakukan. Karena kenapa? Kita belum punya ilmu, fikihnya nggak ada, usul fikihnya belum kuat, hadisnya masih kacau balau, ilmu hadisnya masih belum ketemu, ilmu ulumul Qur'annya nggak ada, ilmu bahasa Arabnya apalagi bisanya ente saja. Yang harusnya anta, kan begitu ya? Nah, ini jadi kacau. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian di dalam adat menuntut ilmu menjadi penting. Inti dari pembahasan kita malam ini adalah jangan langsung kemudian terjun mempelajari ilmu terkait perbedaan pendapat para ulama, karena itu akan memberatkan pemahaman kita. Belajar satu arah. Tapi satu catatan saya, jangan gara-gara kita belajar mazhab Syafi'i nanti pendapat orang lain menjadi salah. Sebagaimana yang tidak belajar mazhab Syafi'i juga jangan kemudian menyalahkan orang yang belajar mazhab Syafi'i. Nah, jadi ini kan enak kalau begini. Karena dalil itu bisa saja sama, tapi cara memahaminya yang berbeda. Nah, wallahu a'lamu bissawab. 5 menit lagi, mungkin satu pertanyaan saja kalau ada. Silakan. Waalaikumsalam. Kita Syafi'i, tapi kita kan harus tahu mazhab-mazhab 4. Soalnya kita pernah praktekkan dia. Kalau dia nggak tahu mazhab yang 4 tadi, kadang-kadang, imam ini kok tahu Allah Akbar, alhamdulillah itu nggak tahu itu. Terus kedua nggak kunut. Nah, kalau kita nggak ngerti mazhab-mazhab yang lain, kan wah ini jadi kacau. Nah, ini yang pernah saya praktek ini di Lampung. Iya.
Nah ini yang saya maksudkan tadi. Jangan gara-gara kita belajar satu mazhab lalu merasa kita yang paling itu yang nggak boleh. Itu adabnya ke situ. Karena kita lagi belajar hukum adab. Adab orang nuntut ilmu tuh begitu. Jangan mentang-mentang saya belajar fikih mazhab Syafi'i lalu merasa mazhab Syafi'i ini mazhab yang paling benar. Begitu juga yang mazhab Maliki. Jangan merasa mazhab Maliki itu mazhab yang paling semuanya benar. Karena cara berbeda. Belajarnya boleh satu mazhab, adabnya harus ke semua orang. Nah sesekali boleh. Makanya kan seperti saya dalam ruangan ini, dalam majelis kita, sesekali kan saya katakan, ini kalau Hambali Bapak Ibu nanti berangkat ke Saudi, sholat di sana kok nggak baca Al-Fatihah? Karena pernah ada kasus saya temui Pak. Saya pernah nemuin satu kasus tahun 2002. Pas saat saya haji pertama sekali, itu ada jamaah Indonesia satu kloter enggak sholat di Masjidil Haram. Sama ketua kloternya tidak dibolehkan. Dikatakan enggak baca Al-Fatihah. Kita Syafi'i enggak sah kalau enggak baca Al-Fatihah. Kaget kita Pak, kita temui itu kloternya. Kita kasih tahu mereka ini Hambali. Hambali itu baca Al-Fatihah cuma disir. Bismillahnya di silent Pak. Alhamdulillah. Mungkin pernah di sini ada imam yang seperti itu. Jadi jangan kaget. Nah kita yang makmum ketika membaca Al-Fatihah sendiri bagaimana? Selama ini bagaimana cara selama ini? Saya bacanya Bismillahnya sama kayak saya baca Al-Fatihah. Yang lain ayat yang lain dari Al-Fatihah. Ya silakan dilanjutkan, jangan dirubah. Mazhab Syafi'i Bismillahnya dia. Nah saya katakan begini tujuannya apa? Tuh ada pemahaman saja, bukan saya suruh amalin. Ini tiba-tiba nanti Bapak Ibu kan apalagi ini sudah musim umroh nih, ya kan? Tiap bulan ini umroh, sini ada satu, sana ada satu, bulan depan ada yang lain lagi kan, jadi tahu. Nah, begitu sampai sini, nggak baca Bismillah. Aduh saya sholatnya di hotel. Lah kalau sholatnya di hotel mendingan balik aja ke Indonesia. Sholat di sini di Pondok Bambu. Udah habis berapa juta sholatnya di hotel. Mendingan sholat di Pondok Bambu di sini. Nah, tapi kalau ada pemahaman seperti itu, kita ada tasamuh dalam beramal, dalam beragama, tapi kita tetap menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Nah, itu tujuannya. Jadi jangan dipelajari dari nol, Pak. Ini saya belajar Syafi'i, bisa pindah ke Maliki, pindah lagi ke Hambali, pindah lagi ke Hanafi. Syafi'i aja belum tuntas. Nah, ini yang bikin rusak. Nah, itu yang saya maksud. Kalau untuk wawasan kayak tadi sesekali, nah itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau belajar dari nol sampai, nah itu sudah nggak benar itu. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah. 1 menit lagi saya kira. Oh Pak, mungkin nanti saja kalau ada pertanyaan nanti sambil duduk aja habis sholat isya. 1 menit lagi biar kita tidak ini ya, takut diamal. Nanti kalau ada yang pertanyaan boleh sambil sholat isya saya tungguin, kalau ada yang bertanya boleh ya sambil duduk insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan insya Allah apa yang sudah kita pelajari malam ini menjadi tambahan ilmu buat kita. Yang paling penting adalah adab berilmu kita juga semakin baik. Itu yang paling penting. Kalau adab berilmunya semakin rusak, maka materi yang kita pelajari malam ini tidak memiliki faedah sama sekali. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah turunkan barakah kepada kita. Allah kemudian ampunkan semua dosa kita. Yang sudah meninggal dari kalangan umat muslimin kemudian dirahmati oleh Allah. Yang masih sakit Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Saya akhiri sampai di sini akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان